Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sorry Bro Pur, saya mau info nanti bisa di-record ya. Bro Pur udah saya jadikan co-host, tapi jangan di cloud, recordnya di komputer ya. Tadi pesan Bro Dedek gitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan refleksi dari buku harian Santa Faustina yang akan dibawakan Sis Julianti. Saya akan share screen ya. Pesta Kerahiman, Hari untuk Karya Belas Kasihan, kumpulan refleksi nomor 97. Sabda Tuhan kepada Faustina, sungguh hari Minggu pertama sesudah Paskah adalah pesta kerahiman ilahi, yang juga harus menjadi hari untuk karya belas kasihan. Aku menuntut penghormatan kepada kerahimanku dengan perayaan yang meriah dan dengan penghormatan terhadap gambar yang sudah dilukis itu. Dengan menggunakan gambar itu, aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Dan gambar itu dimaksudkan untuk mengingatkan orang akan tuntutan-tuntutan kerahimanku. Sebab bahkan iman yang paling kuat pun akan sia-sia kalau tidak disertai perbuatan. DHF 742. Paling sering Yesus bersabda kepada Faustina tentang pesta dan gambar kerahiman. Ini tanda bahwa kedua hal ini diutamakannya. Walaupun sudah ada banyak pesta gerejawi yang dirayakan secara liturgis, bahkan meriah, Yesus menetapkan satu pesta tambahan yang sungguh tidak ada duanya. Sebab pada hari Minggu kedua Paskah, semua orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu dapat mengalami rahmat pengampunan dosa yang seefisien rahmat sakramen pembaptisan. Hah? Manusia memang dibaptis sekali saja. Tetapi pada setiap minggu kerahiman, orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu menerima pengampunan dosa dalam sakramen rekonsiliasi, menyambut komuni kudus pada hari Minggu itu sendiri, berdoa untuk wujud Sri Paus, dalam kurung Bapa Kami dan juga Kredo, melakukan amal belas kasihan kepada sesama. Bisa menerima pengampunan tak kalah luasnya dengan yang diterima pada saat dibaptis. Justru karena rahmat Tuhan begitu tidak terduga, Yesus menuntut supaya pada hari pesta itu, kerahimannya disembah dengan perayaan meriah. Pada hari itu juga harus diberi penghormatan khusus pada gambar kerahiman Tuhan. Next, bro. Desakan Yesus ini perlu dilaksanakan, sebab tahta suci sendiri telah menetapkan hal ini. Bagaimana kalau ada yang merintangi rencana untuk mengadakan perayaan meriah pada hari Minggu ini? Tuhan senantiasa sabar dengan manusia. Ia pasti sedih bahwa ketetapannya yang sudah disahkan secara resmi oleh Paus di Roma tidak dilaksanakan. Namun, ia selalu mengingat kerapuhan manusia, termasuk kerapuhan para imam yang dicintainya.
Tetapi ia sangat sedih pula jika organisator pesta itu memaksakan rencana yang sudah disusunnya secara rinci, lalu karena ditolak, ia membenci orang yang melaksanakannya. Yang menentukan cara pesta itu dirayakan sudah ditetapkan oleh Vatikan dan bisa dipelajari. Tetapi yang penting bagi Tuhan ialah supaya pesta itu benar-benar diwujudkan. Biarpun akhirnya tidak diwujudkan karena adanya halangan dari pihak imam ataupun kendala lain. Selanjutnya, Yesus mengarahkan perhatian Faustina pada gambarnya yang dihadirkan surga kepada umat manusia. Yesus menuntut supaya Faustina melukisnya tepat sebagaimana ia melihat dirinya pada saat ia menampakkan diri kepadanya, yaitu 22 Februari 1931. Gambar itu selesai dilukis pada bulan Juli tahun 1934 oleh Tuan Eugenis Kazimierowski atas prakarsa Pastor M. Sopocko, Bapak Pengakuan Faustina. Pastor Sopocko ini sendiri membayar pelukisnya. Dengan kutipan di atas, Yesus berjanji, dengan menggunakan gambar itu, Aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Jadi, ini bukan gambar biasa, tetapi gambar yang adanya dikehendaki oleh Allah sendiri. Gambar ini sangat penting karena indah atau sesuatu dengan selera pada seniman. Gambar ini juga penting karena indah atau sesuatu dengan selera pada seniman, melainkan gambar sarana banyak rahmat. Kalau Yesus sendiri berjanji sesuatu, lagi pula menggunakan kata banyak, maka dapat dipastikan bahwa jaminannya tentang banyak rahmat ini bukan omong kosong. Namun, Yesus menambahkan satu hal penting lagi. Gambar ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengingatkan orang bahwa kerahiman bukan hanya sesuatu yang indah untuk dibicarakan, melainkan suatu tuntutan, keharusan yang harus menjadi nyata dalam hidup setiap pengikut Yesus. Justru dalam konteks ini, Yesus berbicara tegas tentang iman. Iman yang menurut manusia kuat atau dan bahkan mungkin dibanggakan orang tertentu, sungguh bisa sia-sia kalau tidak diwujud nyatakan dalam perbuatan belas kasihan. Kapan iman tidak diwujudkan? Kalau tidak ada perkataan belas kasihan, tidak ada perbuatan belas kasihan, dan tidak ada doa belas kasihan. Artinya, kalau relasi antar manusia dingin, bahkan lebih dingin daripada cuaca di kutub, padahal hawa dingin itu bisa dihangatkan dengan sapaan manis, dengan senyuman yang penuh perhatian, dengan melayani dalam hal kecil-kecil, dan dengan 1000 macam bukti lain yang mungkin dianggap sepele oleh orang intelektual, namun dinantikan oleh orang yang lagi susah dengan rapi sekali menyembunyikannya. Jadi, gambar kerahiman Tuhan adalah supaya peringatan. Tentu saja gambar apapun tetaplah gambar. Tetapi sabda Tuhan tentang gambarnya mengundang manusia untuk merenung. Yang pertama, tahukah engkau anakku bahwa gambarku ini bisa mendatangkan banyak rahmat?
Pernahkah engkau berhenti di dekat gambar itu, memohon limpahan rahmat bagi orang-orang berdosa? Pernahkah engkau menatap gambarku sambil dengan penuh perhatian membaca tulisan di bawahnya, yaitu Yesus engkau andalanku? Pernahkah engkau memikirkan buat apa aku menyuruh diriku dilukis dengan cara ini? Percayakah bahwa aku benar-benar mampu melimpahi dirimu dan orang lain dengan anugerah yang tak terbayangkan? Yang kedua, sadarkah engkau, anakku, bahwa gambar ini tak boleh dijadikan pajangan saja, melainkan harus ditatap sebagai suatu peringatan untuk tidak mengabaikan iman nyata yang terwujud dalam belas kasihan nyata. Belas kasihan yang kuajarkan kepada Faustina dahulu adalah ajaran bagi semua manusia di segala zaman. Maka, jadikanlah belas kasihan pola hidupmu sendiri. Lama-kelamaan, engkau akan mensyukuri saatnya engkau menyadari bahwa belas kasihan selalu membuka surga. Ingatlah selalu sabdaku yang dicatat muridku yang setia. Bermurah hatilah seperti Bapamu di surga. Silakan bandingkan dengan Lukas bab 6 ayat 36. Saudara-saudari terkasih, pesta kerahiman dan gambar kerahiman menjadi tema yang sungguh istimewa yang berkali-kali dibahas oleh Yesus dengan Faustina. Yesus sungguh mendesak supaya pesta dan gambar itu ada, dan supaya baik pesta maupun karya itu ada demi keselamatan manusia. Gambar Sang Maharahim menonjolkan sosok Yesus. Tetapi Yesus adalah wajah Allah Bapa, juga wajah Allah Putra, dan wajah Allah Roh Kudus. Ini gambar yang menunjukkan identitas Tritunggal. Sejak tahun 2000, pada hari Minggu Kerahiman, seluruh gereja dialiri rahmat yang luar biasa. Semua anggotanya yang tampaknya baik, juga yang sering dinilai buruk, diundang untuk menimba rahmat demi rahmat. Ini pesta Allah Tritunggal, sebab yang Maha Rahim ialah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini rahmat berdimensi luas. Ini pengampunan yang mengalir langsung dari hati Tuhan. Ini bukan saat menerima kado, melainkan saat hati berubah. Mari kita memuliakannya. Mari kita mensyukurinya. Salam bagimu, saudara yang baik. Damai sertamu. Terima kasih Sis Julianti. Mari Bro and Sis, sekarang kita dengarkan bacaan pertama, bacaan kedua, dan dilanjutkan bacaan Injil hari Minggu pada pesta kerahiman hari Minggu yang lalu. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka.
namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengarkan dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara padaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera
bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bro Purnomo. Tempat dan waktu dipersilakan, Bro. Siap. Terima kasih, Bro. Bentar ya. Oke. Bentar ya, Bro. Oke. Oke. Shalom, Bro and sis semua. Shalom. Shalom. Kita semua bahagia? Bahagia banget. Kita punya puji Tuhan, bahagia. Amin. Saya salah tanya ya. Pastilah teman-teman di Kelasi pasti selalu bahagia. Bukan gitu ya? Pasti selalu bahagia, pasti selalu penuh sukacita karena kita sudah mengenal Tuhan kan? Oke, sebelum mulai mungkin ada yang belum kenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Purnomo Budiharjo dari Sepek 11. Saya asal parokinya dari Paroki Bojong Indah,
Gereja Santo Thomas Rasul. Istri saya Sylvia Chandra juga di Sepek 11. Kami dikaruniai 3 orang putri yang cantik-cantik tentunya. Siapa dulu dong bapaknya? Oke, pada malam yang indah dan penuh berkat ini kita akan sedikit berefleksi yang mengacu pada buku harian Santa Faustina nomor 97 yang tadi judulnya Pesta Kerahiman, Hari untuk Belas Kasih Allah. Kebetulan karena minggu ini sendiri sebetulnya minggu kedua dari setelah Paskah, jadi renungannya izinkan saya tadi ngambil dari bacaan liturgi minggu kedua Paskah itu, yang merupakan juga minggu kerahiman Allah. Dan minta maaf agak panjang ya, terutama bacaan Injilnya cukup panjang. Oke, tadi di buku harian Santa Faustina mengatakan kalau rahmat belas kasih Allah berlimpah-limpah dan disediakan bagi semua jiwa. Juga dikatakan jiwa-jiwa dipanggil untuk terus-menerus menimbanya dari belas kasih Allah. Dan ini adalah rahmat kebahagiaan orang Kristiani tentunya. Di mana kerahiman Allah itu memberikan kelimpahan rahmat bagi semua orang, melimpahi rahmat yang terbayangkan. Serta iman yang nyata, tadi dikatakan perlu dinyatakan dalam tindakan belas kasih. Seperti yang diajarkan oleh Santa Faustina kan. Oke, tadi kita lihat di bacaan pertama di Kisah 5, 12-16, dikatakan bahwa para rasul mengadakan tanda dan mujizat di antara orang banyak. Kalau diperhatikan, ini para rasul bisa mengadakan tanda dan mujizat itu yang merupakan juga adalah anugerah Allah sebagai jawaban dari permohonan doa mereka yang untuk mengatasi ketakutan, juga agar mereka diberikan keberanian untuk mewartakan firman Tuhan. Itu dapat kita lihat dalam Kisah 4 di perikop sebelumnya, Kisah 4 ayat 29. Di mana mereka juga mohon agar dapat mengadakan tanda-tanda dan mujizat serta kemampuan untuk menyembuhkan orang. Itu di ayat berikutnya, itu Kisah 4 ayat 30 yang dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Lalu dikatakan goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat zaman dulu kalau Roh Kudus datang tuh spektakuler ya, istimewa. Tapi mungkin zaman sekarang datangnya agak berbeda. Memang mungkin ada banyak orang yang masih bisa merasakan dan bisa menikmati pada saat Roh Kudus hadir. Tapi mungkin belum tentu semua orang bisa merasakannya. Sepertinya di sini mau dikatakan kerahiman Allah dalam belas kasih senantiasa menganugerahkan semua orang yang percaya dengan rahmat-Nya. Dan mereka tentunya harus mau berserah kepada Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan. Juga kalau kita lihat tadi di Kisah 5 ayat 15 mengatakan mereka memiliki iman yang luar biasa kepada Yesus. Ya, tentunya melalui Petrus yang sebagai wakil Yesus di dunia ini, yang merupakan juga paus pertama, yang telah memiliki anugerah kuasa dari Yesus. Sehingga orang-orang tuh dibawa keluar di jalan raya, tadi dikatakan dibaringkan di balai-balai dan tilam, supaya bila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya aja bisa mengenai salah seorang dari mereka, sehingga terjadi mujizat kesembuhan. Ini istimewa sekali, bukan? Memang untuk memperoleh rahmat Tuhan, rasanya kita juga perlu kerjasama dua arah ya. Pasti kita perlu belas kasih Allah, dan dari kita sendiri juga perlu ada sesuatu. Kita juga harus memiliki iman yang memadai. Nah, iman kepada siapa? Ya tentunya iman kepada Yesus Kristus. Seperti dikatakan tadi di bacaan kedua di Wahyu 1, yang katanya kepadanya lah kita tersungkur di hadapannya. Dia yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dan yang hidup, yang telah mati, namun sekarang telah hidup. Dan dia yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di situ dikatakan Yesus sudah mengalahkan semuanya. Mengalahkan maut dan kerajaan maut pun sudah ditaklukkan. Seperti di ayat 16 dikatakan, orang-orang sakit
dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat semua disembuhkan. Kita tahu roh jahat adalah musuh Yesus. Artinya semua musuh Yesus, semua yang berseberangan dengan Yesus, setan, iblis, semuanya sudah dikalahkan dan ditaklukkan. Dan tadi juga kan dikatakan Alfa dan Omega yang hidup, yang telah mati, namun hidup untuk selama-lamanya. Nah, ini juga sudah yang dikatakan tadi sudah dibuktikan oleh Yesus pada saat dia datang menemui muridnya di hari pertama setelah hari Sabat, ya, hari pertama setelah kebangkitannya juga. Artinya kan kalau kita tahu Yesus mati di hari Jumat, terus Sabat diturunkan itu udah hari kedua, hari ketiga, terus diturunkan, dikuburkan, hari Minggunya itu hari ketiga dia bangkit. Jadi artinya ini pada hari ketiga, ya, paginya itu dia ketemu dengan Maria Magdalena dan malamnya dia datang bertemu dengan murid-muridnya dengan menunjukkan tangan yang bekas dipaku, juga lambungnya yang robek ditikam prajurit di kayu salib. Ini untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar Yesus yang disalibkan dan ditikam. Yesus yang sudah mati buat Anda dan saya, dan Yesus yang hidup untuk selama-lamanya. Mengapa? Simple sebetulnya, agar supaya kita menjadi percaya dan beriman. Dan kalau dipikir lagi, ini timingnya kira-kira mirip dengan timing saat ini, ya, yaitu di minggu kedua setelah Paskah, Pesta Kerahiman Ilahi. Dikatakan tadi Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka meskipun semua pintu terkunci. Kenapa dikunci? Karena mereka sebetulnya takut pada orang Yahudi. Dan Yesus saat datang mengatakan damai sejahtera bagimu. Dan ditambahkan juga, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang juga aku mengutus kamu. Ternyata di sini kalau kita setelah berjumpa dengan Yesus, sepertinya Yesus juga akan memberikan tugas perutusan kepada para murid-muridnya. Kepada ke-12 muridnya, ya, yang bisa diasumsikan ke-12 muridnya itu para rasul. Sebetulnya ada orang yang ada terjadi perdebatan, ada orang bilang, oh ini cuma muridnya, dia bilang bukan ke-12 rasul, tapi kenapa saya anggap ini gereja Katolik menganggap sebagai para rasul, karena dikatakan Thomas, seorang dari kedua muridnya yang disebut Didimus, tidak ada di situ. Mungkin ini artinya merujuk kepada kelompok 12 tadi. Walaupun tidak dikatakan secara jelas, tapi boleh dong kita berimajinasi kalau karena dia menyebut Thomas di sini sebagai orang dari kelompok 12, ya berarti mungkin dia merujuk kepada kelompok 12. Di mana Thomas adalah salah satu dari mereka. Meskipun sebetulnya kelihatan yang berkumpul ini hanya 10 orang, karena Thomas ya tidak hadir, dan Yudas si pengkhianat juga sudah meninggal. Tugas perutusan dari Yesus kepada para rasul ini juga kemudian diteruskan kepada para uskup yang tentunya juga dibantu oleh para imam. Mungkin juga dapat dikatakan setiap orang yang mengalami penjumpaan dengan Kristus yang bangkit akan diutus. Kalau kita lihat Paulus juga setelah bertemu Yesus, dia pun diutus untuk menjadi rasulnya. Kita lihat juga Maria Magdalena pada saat ketemu Yesus yang bangkit, dia pun disuruh untuk mewartakan kalau Yesus sudah bangkit kepada para muridnya. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Apa kita sudah sadar bahwa setelah pengalaman penjumpaan kita dengan Tuhan, sebenarnya kita juga diutus sama Tuhan yang bangkit tadi. Kita diutus untuk apa? Kita diutus tentunya untuk mewartakan Dia, seperti kayak Suster Faustina juga yang sudah berkali-kali jumpa dengan Yesus. Nah, makanya dia juga diutus secara khusus untuk memperkenalkan Yesus, memperkenalkan ilahinya, dan banyak dipakai oleh Tuhan juga. Nah, setelah itu dikatakan Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Istimewa bukan? Di sini kita dapat lihat bahwa saat Yesus mengutus seseorang, dia tidak sembarangan mengutus, tapi dia juga memberikan modal sebagai kekuatan untuk mendampinginya dan juga untuk memberikan bantuan. Yaitu Roh Kudus yang telah kita terima saat kita dibaptis dan pada saat Krisma. Tentu juga akan membantu
dan mendampingi perjalanan hidup kita, terutama dalam tugas perutusan kita. Tapi dari sisi kita juga kita perlu memberikan tempat bagi Roh Kudus untuk dapat berkarya. Kalau enggak, sama saja dengan kita tidak mengizinkan Roh Kudus berkarya, tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja bagi kita juga. Nah, kalau udah begitu, tentunya kita juga nggak boleh protes kalau kita bilang, oh saya nggak pernah merasakan kehadiran Roh Kudus. Karena mungkin memang kita sendiri yang sudah membelenggu Roh Kudus tadi dan tidak mengizinkan dia untuk berkarya. Kita juga perlu ingat kan, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Tapi juga ingat, bila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita, kita sendiri pasti akan tercengang-cengang hasilnya. Kita akan takjub dengan kasih Allah. Dan juga tadi dilanjutkan dengan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ini artinya apa? Saya rasa ini mungkin merujuk kepada sakramen tobat yang dimiliki oleh Gereja Katolik ya. Di mana Yesus memberikan kuasa kepada para kaum tertahbis, para uskup dan imam untuk mengampuni dosa bagi mereka yang tentunya perlu kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk mengakui semua dosa-dosanya kepada kaum tertahbis tadi, kaum berjubah, dan mengakui semua kelemahannya, dan mungkin juga memohon rahmat Tuhan untuk menolongnya untuk tidak berbuat dosa lagi. Meskipun Yesus juga yang 100% Allah dan juga 100% manusia, tahu dengan bertobat, bukan dengan kita bertobat hari ini bukan berarti pasti tidak akan jatuh dalam dosa lagi. Dapat saja kita terpleset kembali dan kembali melakukan dosa lagi. Tapi Allah yang Maha Rahim dan Kemurahan tetap pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan asal kita mau kembali bertobat kepadanya dengan hati yang hancur dan menyesal. Nah, karena Yesus tahu juga betapa sulitnya manusia untuk menghindari kedagingannya sendiri. Kita juga perlu ingat pengampunan dosa adalah wujud dari kerahiman Allah. Ini Allah yang Maha Rahim, yang mau mengampuni semua dosa-dosa kita, dan dia tahu sampai dia juga turun menjadi manusia. Tadi kita lihat pada kehadiran Yesus yang pertama, dikatakan pada hari Minggu, Thomas tidak ada. Juga dikatakan, Thomas tidak percaya pada kesaksian murid-murid lainnya yang berkata, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas mengatakan apa? Sebelum aku melihat bekas lukaku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Kemudian, tadi dikatakan juga 8 hari kemudian, kita tahu orang Yahudi mulai hari itu jam 3 siang. Jadi kalau hari pertama misalnya dari mulainya sebelum jam 3 siang, begitu setelah jam 3 siang udah 2 hari kedua. Jadi hari pertama itu sudah dihitung 1. Artinya hari ke-8 ya sama dengan 1 minggu. Jadi kalau tadinya hari Minggu berarti hari Minggu di minggu depannya. Nah, di situ murid-murid berkumpul kembali. Sepertinya di sini maksudnya tradisi berkumpul pada hari Minggu untuk mendengarkan firman, memecah roti, makan bersama dilakukan, dan dengan mereka membentuk komunitas. Ini mungkin lebih ke arah cikal bakal dari perayaan Ekaristi yang setiap hari Minggu. Nah, di sini mereka berkumpul dan Yesus datang kembali. Juga dikatakan pintu-pintu terkunci pada saat Yesus datang dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Tapi kita perlu ingat, kalau pada minggu yang lalu, pada saat Yesus datang pintu terkunci, mereka mengunci karena ketakutan, karena masih dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Tapi di sini rasanya mereka berkumpul bukan karena mereka merasa takut. Karena hari Minggu ini sebetulnya pintu walaupun tetap terkunci, tapi mereka berkumpul dengan sukacita. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus telah bangkit. Mereka sebagian besar dan mereka sudah mengalami kebangkitan Yesus, sudah bertemu dengan Yesus, sudah hadir Yesus pada minggu yang pertama tadi. Sepertinya
kalau kita lihat kenapa Thomas tidak hadir. Saya membayangkan kenapa ya Thomas tidak hadir pada saat itu. Saya coba mulai mikir-mikir, kenapa Thomas tidak hadir, kenapa yang lainnya hadir, murid-muridnya. Saya rasa mungkin seperti halnya Maria Magdalena juga, Thomas jatuh dalam kesedihan dan kekecewaan. Sehingga dalam kesedihannya dia kecewa. Tuhan yang dulunya diagung-agung ternyata kok matinya begitu gitu loh. Sehingga dalam kekecewaan dia tidak mau bergabung dengan komunitas pertemuan di hari Minggu tadi itu. Yang ini membuatnya dia kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Namun setelah dihadir kembali dalam komunitas, dia pun dapat berjumpa dengan Yesus. Nah, hal ini tentunya buat saya, menguatkan saya agar selalu sadar akan pentingnya bergabung dalam komunitas. Ternyata dengan bergabung kita dalam komunitas, kita akan mendapatkan rahmat yang luar biasa. Nah, jangan sampai kita terlepas dari komunitas. Saya terus terang senang sekali nih ada Kelasi bikin kayak koron kayak gini. Memang Bro Chris pernah ngomong ya waktu itu ya, Bro Victor yang mimpin lagi. Ya mungkin ini ketua di masa depan kali ya. Nah, jadi saya berharap kita nggak boleh lepas dari komunitas. Kenapa? Agar kita dapat selalu merasakan kehadiran Yesus dalam hidup Anda dan saya. Nah, juga pada pertemuan kedua ini, Yesus menegur Thomas atas kesalahannya dia yang tidak mau mempercayai kesaksian teman-temannya. Padahal teman-teman ini juga sesama rasul ya. Dengan mengatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, dari teguran ini, dari teguran Yesus ini, Thomas pun menjadi sadar. Dan dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau kita lihat ini sama dengan di Mazmur 35 ayat 23 ya, dia katakan, ya Allahku, Tuhanku. Ini yang merujuk kepada kalau di Perjanjian Lama tuh Allah Bapa disebutnya kan YHWH, huruf besar semua. Jadi dari sini kita lihat teguran dari Yesus ini membawa Thomas kepada pemahaman dan pengakuan iman yang tertinggi. Yesus dan Bapa adalah satu yang sebelumnya tidak dipahami oleh Thomas. Masih ingat pada waktu Yesus mengatakan, aku udah jalan kehidupan yang menyediakan tempat di sana, nanti kalau udah ada dia akan kembali untuk mengajak mereka. Yang Thomas langsung bilang, aku tidak tahu engkau kemana gitu loh. Nah, sehingga Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Nah, kemudian Yesus mengatakan juga, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kalau saya boleh katakan, sebetulnya perikop ini semua intinya adalah melihat dan menjadi percaya. Thomas akhirnya memperoleh pemahaman akan siapa itu Yesus. Setelah ditegur oleh Yesus untuk mempergunakan semua panca inderanya, dia bilang, lihatlah tanganku, cucukkanlah segala macam. Jadi semua panca indera yang dia dikatakan digunakan, baru dia bisa mendapatkan pemahaman. Tentunya dengan segala talenta kita perlu untuk mencapai tingkatan iman yang seperti ini gitu loh. Memang tidak dikatakan secara eksplisit kalau Thomas itu benar-benar mencucukkan tangannya atau memasukkan tangan ke jarinya ke tangannya ke dalam lambungnya, memang tidak dikatakan. Namun ada satu hal yang boleh kita katakan di sini mungkin ya. Ternyata kegagalan Thomas untuk percaya tanpa melihat membawa berkat dan kebahagiaan bagi kita semua. Ketidakpercayaannya memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Kenapa? Karena untuk percaya, kita ini bisa percaya sekalipun kita tidak melihat. Kita bisa bahagia karena Yesus mengadukan kepada kita, di mana meskipun kita tidak melihat kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi kita bisa percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Ya kita dengan mendengar kesaksian-kesaksian, kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil, kitab-kitab suci, sehingga kita pun
dapat memperoleh pengakuan iman yang kokoh akan Yesus yang bangkit. Memang di ayat 31, 30 dan 31 terakhir dikatakan masih banyak tanda dan mujizat yang dibuat Yesus di depan mata para murid. Meskipun tidak tercatat dalam kitab, tapi semua yang tercantum sudah dicatat. Ini semuanya untuk apa? Ini semuanya untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, supaya karena iman kita bisa memperoleh hidup dalam nama Yesus. Nah, ini artinya semuanya ini dimaksudkan supaya kita punya iman kalau siapa itu Yesus. Yesus itu adalah Allah yang bangkit. Nah, yang mana hal ini akan menuntun kita untuk dapat percaya meskipun kita tidak melihat. Untuk berbahagia karena kita percaya meskipun tidak melihat. Untuk menjadi beriman kepada Yesus Kristus meskipun kita tidak melihat. Jadi rasanya melalui bacaan liturgi Pesta Kerahiman Ilahi ini kita diajak untuk lebih percaya. Jangan ada sedikit pun keraguan lagi. Kita harus lebih beriman, iman yang mantap dan tidak goyah. Agar kita dapat berbahagia karena kita percaya meskipun kita tidak melihat. Sehingga tentunya kita boleh memperoleh anugerah untuk hidup dan keselamatan serta rahmat dalam kerahiman ilahinya. Memang hidup itu kan naik turun ya, dikatakan hidup selalu naik turun. Namun kita juga perlu selalu menjaga iman kita. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita kehilangan iman kita. Kita harus mengandalkan Yesus dalam perjalanan hidup kita. Yesus, Engkaulah andalanku. Tapi juga ingat, jangan pernah merasa sok kuat. Apalagi sok kuat dengan iman kita. Jangan pernah kita bangga dengan iman kita bila kita belum bisa mewujudkannya secara nyata dalam tindakan belas kasih kepada sesama seperti yang disampaikan oleh Suster Faustina tadi. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Karena saya pernah juga jatuh dalam hal seperti ini. Izinkan saya memberikan kesaksian ya. Sekitar 17 tahun yang lalu, saya bahkan pernah mempertanyakan iman saya. Pada saat saya merasa iman saya sedang kuat gitu. Tapi ternyata nggak seperti yang ada di pikiran saya, berbeda. Pada saat itu kejadiannya adalah Tuhan mengabulkan doa kami yang kami doakan bersama Bunda Maria dalam novena untuk kami memperoleh anak lagi. Sebetulnya kami sudah punya seorang anak dan kami ingin mendapatkan anak lagi dan itu sudah menunggu hampir 11 tahun. Kita nggak dapat keguguran terus istri saya. Sampai 5 kali keguguran. Ya. Dan akhirnya saya memperoleh anak setelah novena tadi ya dikatakan. Kemudian saya sempat berjanji setelah kelahiran putri saya yang ternyata kita tahu sebelumnya kembar ya, saya akan pergi ke ya mungkin juga selain berjanji juga saya pengen jalan-jalan juga kali ya, jadi blur juga sebetulnya. Saya janji saya mau ke Lourdes dan ke Vatikan untuk bersyukur dan mau berterima kasih di sana. Saya mau pasang lilin, saya mau berdoa buat Bunda Maria, mengucapkan terima kasih. Nah, akhirnya dalam perjalanan di pesawat, dalam perjalanan ke sana, tiba-tiba nggak tahu kenapa terlintas pikiran gila saya. Mungkin juga hal ini terpicu oleh kekhawatiran dan ketakutan saya yang karena memang saat itu saya belum pernah pergi ke Eropa. Di mana saya pergi juga sekarang seorang diri dan saya bilang misalnya saya mau pergi kayak backpackers gitu loh. Saya belum pernah pergi backpackers, itu pertama kali saya pergi backpackers. Pergi naik naik kereta, semuanya naik begituan di dalam sana tuh nggak ada yang ini antar kota gitu ya segala macam. Saya pergi melakukannya secara backpackers lah. Jadi kemudian saya berpikir, apakah benar yang saya lakukan ini? Apa nggak salah kalau saya harus pergi ke Lourdes dan Vatikan hanya untuk berdoa? Jadi otak saya berpikir yang aneh-aneh gitu. Kan katanya doa boleh dilakukan di mana saja. Masih ingat pada saat Yesus ketemu orang Samaria dikatakan, engkau berdoa di bukit ini, tapi nanti akan satu saat akan bisa berdoa di mana saja gitu kan. Jadi kan saya lagi berpikir doa kan boleh di mana aja. Nggak salah nih saya ke sana. Oh, banyak sekali pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepala saya yang saya mempertanyakan sampai akhirnya kepada pertanyaan yang menurut saya agak gila dan aneh gitu ya. Sampai bertanya, apa benar iman saya kepada Tuhan ini?
apa iman saya ini benar kepada Yesus gitu. Bahkan gilanya lagi sampai saya berkata sama Tuhan, Tuhan, tolong dong beri saya tanda kalau iman saya ini benar. Bukankah tindakan saya ini udah seperti orang Farisi yang minta tanda gitu loh. Bukankah apa yang saya minta ini tentunya sangat berbahaya kan? Apa yang terjadi kalau Tuhan tidak memberikan tanda? Bukankah saya jadi anak yang hilang gitu kan? Dan yang lebih gila lagi, saya sudah mencobai Allah. Ini yang menurut saya berat ya. Ya, syukur kepada Allah. Allah yang Maha Rahim ternyata juga sangat mengasihi saya. Saya menyadari banget dan dia menjawab apa yang pertanyaan gila saya gitu loh. Bahkan bukan 1 tanda, tapi 3 tanda. Hal ini tentunya membuat saya nangis terseduh-seduh dan malu kepada diri saya karena ternyata saya yang sok kuat iman saya, tapi ternyata saya nothing. Saya nggak lebih dari seorang Farisi. Tahu apa yang saya dapatkan tanda di sana? Saat itu waktu di Lourdes ada misa hari Minggu pagi. Entah kenapa saya bisa ikut misa dibilangin ada di underground Basilica, ada beberapa tempat untuk misa. Tapi waktu itu saya dibilangin kalau mau pesta besarnya di underground Basilica. Jadi saya ke sana. Memang waktu saya datang berapa hari sebelumnya, saya daftar untuk jadi untuk jadi volunteer ya. Saya jadi volunteer, jadi saya banyak dikasih tahu saya mesti ada begini, ada begitu, ada banyak kegiatannya. Nah, jadi pada waktu misa Minggu itu saya memilih untuk ikut di underground Basilica. Saya lupa itu hari raya apa, tapi pasti hari raya karena misa itu dipersembahkan dengan begitu banyak imam ya, yang dipimpin oleh seorang kardinal, 5 orang uskup dan 70 orang imam. Saya sampai menghitung imam itu 70, persis 70 imamnya. Jadi pasti pesta besar. Dan saya masih ingat pada waktu konsekrasi ya, Bapak Kardinal itu mengangkat hosti besar. Hostinya besar sekali. Saya nggak tahu diameter berapa karena jarak saya duduk sama altar agak jauh. Memang besar sekali itu underground Basilica-nya. Pada waktu dia angkat, saya ngelihat hostinya itu tiba-tiba ada wajah Yesus di hosti itu. Dan saya melihatnya dengan jelas, saya merinding. Itu membuat saya menangis. Saya melihat itu Yesus, benar-benar Yesus yang saya imani itu. Wah, saya terus langsung menangis. Ya ini membuat saya malu karena memang menangis saya mungkin nggak terlalu kencang, tapi orang-orang di sekeliling saya itu ngeliatin saya gitu. Seperti ini orang kenapa nangis gitu loh. Apa dompetnya baru hilang atau apa gitu. Tapi saya menangis dan dilihatin orang saya malu. Akhirnya saya berusaha untuk menahan diri, saya diam. Ya, saya sempat diam. Kemudian nggak berapa lama Bapak Kardinal mendupai sakramen Maha Kudus. Waktu dia dupai itu asapnya banyak sekali dan saya ngelihat aneh itu asapnya seperti apa ya, tiang asap seperti kolom asap gitu ya, rapi gitu naik ke atas. Terus tiba-tiba pikiran saya teringat pada zaman di Perjanjian Lama pada saat persembahan Habel. Masih ingat persembahan Habel yang terima Tuhan kan dikatakan asapnya memubuk seperti tiang asap menuju langit kepada Tuhan gitu ya. Tapi memang asap yang sini karena underground Basilica kan ada ceilingnya ya, ada plafonnya memang agak tinggi. Jadi begitu tiang asap ini ketemu ceiling, ketemu plafon, dia pecah. Dia pecah, tapi waktu dia pecah, dia berkumpul kembali dan membentuk wajah Yesus. Nah, pada saat ini saya sudah tidak mampu lagi untuk menahan diri saya. Saya nangis terseduh-seduh dan benar-benar saya ngerasa suara saya itu benar-benar kayak anak habis dipukulin bapaknya gitu. Sampai begitu saya nangis sampai saya nggak mampu mengendalikan dirinya. Sekarang yang ngeliatin saya bukan orang sekeliling saya, mungkin jarak 5-10 meter pun melihat ke saya dan merasa aneh gitu. Ya mungkin juga mereka terganggu saat mereka berdoa, saat mereka sedang menatap sakramen Maha Kudus, melihat ada orang berisik, nangis-nangis seperti itu. Nah, saya sangat malu karena di mata banyak orang itu pandangan mereka pasti apa? Saya berpikir ini orang pasti dosanya bukan main ya. Mungkin mereka berpikir apakah ini pembunuh atau apa gitu. Tapi rasanya, wah, saya benar-benar merasa risih dan saya malu. Tapi saya tidak mampu untuk menahan diri. Itu mungkin bisa kejadian bisa 2, 3, 4 menit gitu. Saya lupa persis, tapi saya kerasa lama sekali saya nggak bisa nahan diri. Sampai orang pada ngeliatin saya. Oke, itu buat saya tanda yang kedua.
Yang ketiga, setelah selesai itu, saya pulang ke tanah air. Saya pulang melalui airport di Pari ya. Nah, di sana pada waktu saya datang memang karena saya harus naik kereta, saya bilang saya backpacker, saya naik kereta pindah sana sini dan sempat ada kejadian ada bom threat sehingga kereta yang saya mesti jalanin itu ternyata ada bom threat, berhenti. Nah, terus polisi di sana bilang kalau mau pergi ke airport mendingan naik taksi. Cuman saya udah janji saya nggak mau ini, saya mau naik backpackers gitu. Saya jadi nyari jalan, tanya kereta-kereta pergi. Wah, akhirnya muter-muter. Meskipun tadinya saya udah punya spare waktu banyak, akhirnya sampai di airport saya mepet. Setelah saya check in, taruh koper, tiba-tiba saya merasa kok saya harus ke toilet gitu ya, minta maaf. Nah, saya tanya orang, ternyata toiletnya agak jauh dari tempat saya check in. Nah, di sisi yang lain daripada airport itu gitu. Nah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong nih, kalau saya ke toilet, saya kemungkinan telat. Tapi kalau saya nggak ke toilet, saya juga cilaka gitu. Saya nggak tahan nih gitu loh. Ya saya bilang sama Tuhan, tolong bantuin supaya saya bisa ke toilet, ada jalan shortcutnya yang paling tahu, sehingga saya masih bisa segera langsung masuk lewatin imigrasi. Singkat cerita, setelah selesai dari urusan toilet, saya keluar dari pintu, saya bingung. Tadi saya masuk, saya nggak seperti ini. Karena waktu saya keluar pintu itu, loh kok ternyata cuma tangga. Ada 2 tangga, 2 lantai, 1 lantai, tapi kan ada bordes 1 lagi gitu ya. Saya lagi pikir, saya tadi nggak lewat sini. Karena saya ingat persis saya nggak lewat tangga. Saya masuk pintu, langsung toilet. Saya masuk lagi dalam toilet. Saya lihat lagi, nggak ada pintu lain. Saya keluar lagi tangga gitu. Saya bengong. Saya tanya sama orang, kalau saya mau ke level ke imigrasi mana? Oh, dia bilang naik tangga ini, nanti kamu ke tangga langsung lurus aja. Akhirnya saya ke sana naik, begitu saya naik tangga, bener ya. Tapi rasanya tadi saya nggak ngerasa ngelewatin tangga tersebut gitu loh. Nah, ternyata memang saya harus melewati tangga itu yang tadi saya tidak melihat. Saya merasa doa saya dikabulkan Tuhan sehingga saya bisa cepat ke toilet. Ya, saya nggak tahu gimana, tapi saya merasa tidak melewati itu semua gitu loh. Nah, waktu saya pulang, saya pernah cerita beberapa teman saya. Dan bagi teman saya yang mungkin belum begitu mengenal Tuhan, mereka menganggap saya hanya mengalami halusinasi. Ya tentunya sah-sah saja mereka berpikir begitu. Namun bagi saya itu adalah tanda kasih Allah kepada saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Thank you, Bro Pur. Waduh, sharingnya sangat-sangat luar biasa ya, Bro. Ini pengalaman iman yang sangat real. Ya, saya pingin loh suatu hari punya pengalaman iman seperti Bro Pur nih. Tapi saya udah jadi orang yang berdosa banget mencobai Tuhan, Bro. Jangan seperti itulah. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ini doa koronka kita. Sebelum kita mulai doa koronka, kita akan menyampaikan intensi doa. Ya, silakan Sis Julianti. Intensi doa koronka kelasi. Mohon kesembuhan dan pemulihan kesehatan untuk Sis Sylvia Wiradharma, Sis Rosiati, Ibu Eng Maria, Sis Bro Hermawan, Serx 9, Tante Betty, Bro Christophorus Agus Haryanto, Koko Bro Ruby, Eng Song Meng, Papa dari Bro Greg Serx 9, Bro Samuel Martin, Ibu Sriwati, Bro Robert, Bro Hartanto, Sis Odelia Caturyani Orbawanti, Ibu dan Ayah Bro Teguh S, Sis Odelia Louis, anak Sis Ratna Sep Umum 33, Sis Tresdiana Marli, Sis Yulia, Sis Vera Mangindaan. Mohon kedamaian jiwa untuk Nanang Juliadi, Joseph Lim Low Hai. Semoga jiwa-jiwa mereka diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, iman, dan penghiburan.
Mohon bimbingan Tuhan kepada seluruh bro dan FedEx agar dapat bertumbuh dalam pelayanan dan berkomitmen teguh untuk sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Yesus. Mengucap syukur atas terselenggaranya retret penyembuhan pada tanggal 23 dan 24 April 2022 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mohon penyertaan Tuhan dalam persiapan acara Fruitful Business 2022 agar mendapatkan pembicara, donasi, dan peserta, serta acara berjalan lancar, semua untuk kemuliaan Tuhan. Mohon perdamaian dunia, khususnya konflik yang terjadi di Ukraina dan dengan Rusia, agar segera berakhir dan perang bisa dihentikan. Mohon agar rumah keluarga di Pangkalan Asem segera laku. Mohon pemulihan pernikahan Nina dan Bernhard. Mohon penyertaan Roh Kudus untuk persalinan Tika, istri Bro Antonius Hutapea, FX12, serta pertumbuhan sempurna untuk bayi yang sedang dalam kandungan. Mohon hasil PET scan Sis Jessica baik adanya. Mohon kesehatan, cuaca yang baik, serta kelancaran pemberkatan dan acara pernikahan Renaldi dan Felita pada tanggal 27 Mei. Inilah semua wujud doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Kamu, tubuh dan darah, jiwa dan kalahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Mari kita tutup doa koronka kita pada malam hari ini. Minta tolong Bro Pur untuk tutup dengan doa, Bro. Baik. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa yang bertadam kerajaan surga. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan karena kerahiman-Mu yang begitu indah dan kebaikan-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan bantuan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh bahagia, kami boleh melihat Engkau, kami boleh merasakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa karena belas kasih dan cinta-Mu. Juga terima kasih Engkau telah memberikan kami komunitas yang istimewa ini, yaitu komunitas Kelasi, keluarga alumni Sepsekina. Bapa, kiranya Engkau selalu membantu kami, membimbing kami, supaya mata kami selalu tertuju kepada kerahiman-Mu, supaya kami bisa semakin percaya kepada-Mu. Kami boleh semakin merasakan keindahan iman kami kepada-Mu Tuhan. Bapa, tolonglah kami untuk bisa lebih menguatkan iman kami, dan kami boleh saling menguatkan iman kami kepada teman-teman sekomunitas ini. Bapa di surga, kami tahu kami juga seringkali jatuh ke dalam dosa Tuhan, tapi tangan-Mu yang kuat selalu menarik kami keluar, selalu mengingatkan kami, dan Engkau pun dengan tangan yang sangat lembut,
Kau akan menerima kami kembali dan memeluk kami saat kami kembali mencari-Mu. Terima kasih untuk kerahiman-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosa yang Kau berikan. Terima kasih untuk semuanya itu di mana kami boleh senantiasa Kau bersihkan setiap hari. Dan kami boleh selalu mengarahkan hati kami kepadamu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sebentar kami akan undur diri dari ruang Zoom ini. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa. Kami akan bertemu dengan keluarga kami yang kasihi. Dan kiranya sebentar lagi kami juga akan beristirahat. Kiranya Engkau berkenan hadir juga dalam istirahat kami, menolong kami, membimbing kami, dan mendampingi kami sehingga kami boleh melepaskan semua penat kami, melepaskan semua sakit penyakit, melepaskan semua kekurangan kami, dan esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, karena kasih-Mu begitu besar, karena kasih karunia-Mu dan rahmat pertolongan-Mu hidup dalam diri kami. Tuhan, banyak hal lagi yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi mungkin tidak dapat kami sampaikan satu persatu pada saat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Dan kami juga yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti akan mengabulkan semua yang kami butuhkan, bukan yang kami inginkan. Dan kami akan menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Doa ini kami doakan bersama dengan Bunda Maria, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa yang selalu setia, mendampingi kami, menolong kami, dan selalu membantu kami untuk bisa bangun dari jatuh kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih Bro Pur. Terima kasih Bro Ensis yang udah bertugas. Terima kasih Bro Ensis yang udah hadir. Terima kasih. Sampai jumpa Rabu depan ya. Terima kasih Alfa sudah sharingnya. Opa Ali mau ngomong tuh. Ya, silakan Opa. Foto ini mau pembanyakan nih. Tinggal 19 aja banyak banget. Tolong nyalakan kamera ya. Oh iya, ini siapa si Bro Pur ini kan FKPE nih. Siapa tahu besok ngajar sepek dia. Mantap. Yaudah. Mana berani sama Bro Ali. Mana berani apaan, udah waktunya lu ngajar sepek. Nanti kalau Opa jadi kepala sekolah ya. Yes. Amin. Amin. Wah, banyak aminin Opa. Semangat Opa. Ini foto-foto mana? Udah hilang semua ini foto gambarnya. Ayo foto. Siapa yang foto ini? Siapa yang ngomong tuh, Pak? Ada yang mau foto ini. Udah gaya ini, udah gaya. Siapa yang fotoin? Ayo fotoin siapa yang bisa foto? Ini Bro Andre. Bro Andre. Aku aja boleh, aku bantu foto nanti di grup. Siapa aja boleh. Okay. Saya udah kirim. Bro Krisnanda mana? Oh, udah. Wah, Krisnanda udah ngilang. Krisnanda dari awal udah hilang. Sinyalnya lagi tur dia sambil tur. 1, 2, 3. Cheese. Oke, saya udah kirim ya. Thank you. Salam berkati. Pak Ali. Thank you, Bro Pur. Thank you. God bless you.